Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, penderitaan sebagai umat Tuhan, penderitaan karena iman bukan terjadi pada masa sekarang. Saudara, semenjak iman kekristenan bertumbuh, semenjak gereja mula-mula, penderitaan itu sudah ada dan sudah harus ditanggung oleh orang-orang percaya. Saudara, memang tidak gampang menjadi orang Kristen, mempertahankan iman. Ya, ada yang mengatakan darah para martir adalah benih daripada gereja. Jadi ketika kita saat ini menghadapi penderitaan, orang-orang sebelum kita telah menderita. Dan hari ini kita akan melihat bacaan dari 1 Petrus pasal ketiga, berbicara tentang penderitaan yang mungkin dan harus kita alami sebagai umat percaya. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 mengatakan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat." Saudara, Rasul Petrus menasehati kita untuk kita tetap berbuat baik, bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan sekalipun kita mengalami penderitaan. Saudara sekalian, kita melakukan kebaikan dalam suasana yang baik tentunya gampang. Melakukan kebaikan dan menerima kebaikan tidak menjadi masalah. Nah, tetapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah demikian. Ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebaikan pada orang, pada suatu masyarakat tertentu, dan saudara justru mendapatkan reaksi yang menyakitkan saudara. Saudara, itu kenyataan, dan kita kadang-kadang lari dari kenyataan itu. Saudara, Rasul Petrus menasihati kita bahwa kita tidak bisa lari daripada kenyataan itu. Saudara sekalian, tetapi Rasul Petrus menasihati kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita sungguh-sungguh berjalan dalam iman kita, sekalipun saudara, sekalipun kita mengalami penderitaan, kita harus bersabar dalam mengikuti Tuhan Yesus. Saudara sekalian, disinilah Rasul Petrus memberikan syarat bagi kita untuk tetap teguh, tetap bertahan dalam iman kita ketika penderitaan karena kebaikan kita alami. Segala tantangan, permasalahan, pergumulan bukan salah kita, tetapi Rasul Petrus memberikan seperti syarat, seperti nasihat dalam ayat-ayat ini. Pertama, dia mengatakan jangan pernah takut dan gentar karena mereka, saudara, dunia akan mengajarkan untuk kita tidak melakukan kebaikan ketika kita suatu saat akan menerima kejahatan, penderitaan. Jangan pernah takut untuk menjadi orang-orang Kristen yang benar. Jangan pernah gentar kepada sistem dunia ketika kita tahu kita melakukan kebenaran, sepertinya kita tidak berbohong atas sesuatu yang salah, kita tetap mengatakan sesuatu yang benar kalau itu benar. Selebihnya, firman Tuhan mengatakan itu adalah iblis. Kita tahu kebenaran itu, kita lakukan itu, walaupun kemudian kita mendapat cecaan, tantangan, dan serangan dari orang-orang yang berkomplot untuk melakukan kejahatan. Tetap teguh, jangan pernah takut. Saudara dan saudara akan mengalami kebahagiaan sekalipun saudara menderita. Dan kemudian syarat kedua, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, untuk kita tetap teguh walaupun penderitaan di dalam kebaikan kebenaran kita yang kita lakukan, tetap teguh, kita tetap harus menguduskan Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Artinya saudara, karena kita percaya kita anak Tuhan,
tidak hanya sekedar mulut kita bernyanyi, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi justru di masa-masa ketika kita diperhadapkan untuk masuk dalam suatu cobaan, kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Kita takut hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Syarat ketiga, ketika kita diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan baik kita yang dituduh jahat, yang dituduh melakukan kesalahan, lakukan itu dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati. Saudara, kadang-kadang ketika kita melakukan kebaikan, kebenaran, kita disalahkan, kita menjadi emosi. Disinilah Rasul Petrus menasihati kita untuk tetap sebagai anak Tuhan. Ada buah-buah roh yang mengawal tindakan kita, kebenaran kita. Karena kita yakin ketika Allah beserta kita, kita tidak usah takut kepada dunia. Di dalam Matius 5 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, hari-hari ini mungkin kita juga menghadapi pilihan untuk melakukan kebaikan, kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu resikonya. Kita akan mengalami penderitaan, hinaan, cercaan, finaan. Apakah kita rela mengalami itu semuanya? Rasul Petrus memberikan syarat kepada kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan siang dan malam dalam perbuatan perkataan. Saudara akan dikuatkan karena ada otoritas Kristus dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini menderita karena kebenaran-Mu Tuhan, menderita karena perbuatan baik mereka Tuhan, menderita karena sikap hidup mereka yang baik seturut firman-Mu. Kuatkan mereka, jadilah Engkau Tuhan atas kehidupan mereka, melindungi mereka, memberikan otoritas perlindungan dari Tuhan, menasehati, memberikan kekuatan baru hari lepas hari dari dalam Tuhan, karena Engkau Yesus Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka akan melewati hari-hari dan kemenangan Kristus ada dalam kehidupan mereka, dan kami percaya itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang justru yang menganiaya, menyebabkan penderitaan bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kuat teguh di dalam iman saudara.